siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswiku SMPN 3 Bulan Beli 1 Bata Perbala, terkhusus untuk siswa dan siswi kelas 7. Selamat siang dan salam jumpa bersama saya Yohanes Bosco Hati SPD, Guru Bahasa Indonesia. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di studio. Telah hadir anak Margareta Gelu yang sering disapa Rita dan Ardeli Sulastri yang sering disapa Lastri. Nah, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 kalian tetap semangat dan mudah-mudahan kabar baik saja ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap di rumah, selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah, yang di studio apa kabar? Nah, baik. ya. Baik. Ya, di studio ada Rita dan Lastri. Mereka baik saja. Mudah-mudahan yang sedang memantau siaran pendidikan pembelajaran bahasa Indonesia di rumah juga baik-baik saja. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin langsung oleh anak Rita. Marilah berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak Rita. Nah, hari ini tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran inquiry peserta didik dapat menentukan ciri kebahasan teks narasi cerita imajinasi dengan tepat. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan pertama dan kedua, kita telah membahas tentang bagaimana menentukan ciri kebahasan pada sebuah teks cerita imajinasi. Nah, pada hari ini kita juga akan menentukan ciri kebahasaan pada teks narasi cerita imajinasi. Pada pembelajaran pertama kemarin ada cerita tentang berlian 3 warna. Lalu pada pertemuan kedua ada cerita tentang kekuatan ekor biru Nataga. Nah, pada hari ini ada sebuah cerita dengan judul Sepasang Saudara Penyihir. Benar ya? Nah, benar. Seperti yang sudah dibagikan oleh Bapak ya, melalui LKPD, Lomba Kerja Peserta Didik. Tentu kalian sudah membaca ya? Sudah? Sudah. Ya, yang di rumah juga mudah-mudahan sudah membaca ya ceritanya Sepasang Saudara Penyihir. Nah, untuk lebih memancing pemahaman ya, maka saya ya, Pak Guru akan membacakan kembali cerita imajinasi dengan judul Sepasang Saudara Penyihir. Di sebuah desa yang sangat damai, hiduplah 2 saudara yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka yang bernama James dan Depai adalah saudara, tapi mempunyai watak yang sangat berbeda. James mempunyai sifat yang sangat sombong dan angkuh, dan Depai yaitu penyihir yang sangat baik hati. James mempunyai kekuatan sihir yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan adiknya Depai yang selalu sombong dan memamerkannya. James merupakan kakak dari Depai, selalu mengingatkan ke kakaknya supaya tidak selalu memamerkan kekuatannya dan tidak buat memakai sihirnya dengan sembarangan.
Tapi James selalu mengelak dan mengatakan pada Depai iri hati dengan kekuatannya. Sikap dari James semakin menjadi-jadi. Semua barang yang ada di dekatnya diubah semua jadi batu, termasuk juga binatang ternak yang dimiliki oleh keluarganya. Depai selalu menasihati sang kakak, tapi James tetap keras kepala dan tidak mendengarkannya, serta terus merasa dirinya sangat kuat dan hebat karena bisa mengubah apa saja yang di dekatnya jadi batu. Ada salah satu benda yang ada di dekatnya belum diubah, yaitu cermin. Lalu James membaca mantra buat mengubah cermin tersebut jadi batu, tapi mantranya berbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata langsung memantul ke arahnya sendiri. James akhirnya berubah jadi batu karena mantranya sendiri. Melihat keadaan dari sang kakak tersebut, Depai langsung memberitahu pada guru sihirnya dan meminta bantuan padanya untuk bisa mematahkan mantra sihir dari kakak sendiri. Ternyata sang guru tidak bisa membantu karena mantra tersebut sifatnya abadi dan cuma bisa diubah oleh orang yang membacakan mantra jadi batu tersebut. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena tidak ada yang bisa melawan dari sihirnya sendiri. Nah, demikian Bapak telah membacakan cerita sepasang saudara penyihir, ya, yang di rumah tentu mendengarkan sambil membacakan di LKPD yang telah Bapak bagikan, dan yang di studio juga telah mendengarkan secara langsung dan sudah mengikutinya dengan LKPD yang sudah dibagikan. Nah, setelah kalian membaca dan mendengarkan cerita sepasang saudara penyihir, maka kalian Bapak minta untuk menentukan atau mendata atau merinci, ya, ciri kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang ada pada sepasang saudara penyihir. Masih ingat ya materinya? Masih. Masih ya? Masih ya? Masih ingat? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, tentunya masih ingat. Ada berapa ciri? Ciri kebahasaan sebuah teks narasi cerita imajinasi. Ada berapa ciri, dan silakan mungkin bisa disebutkan satu persatu. Ya, ada berapa ciri? Ya, silakan Rita. Ada 6 ciri kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencela panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, penggunaan kata dengan makna hias dan makna khusus. Mungkin bisa dibuka. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh anak Rita dan anak Lastri, benar ya. Jadi ada 6 ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk membaca kembali, lalu merinci atau mendata atau menentukan, ya, menentukan ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi yang ada pada cerita sepasang saudara penyihir. Silakan. Ini silakan. Yang di rumah juga kalian tentu mengikuti pembelajaran ini dan mengerjakan apa yang ada pada LKPD yang sudah dibagikan sesuai dengan petunjuknya, ya. Di situ ada cerita sepasang saudara penyihir. Lalu di bagian B, ya,
Di bagian B itu menelaah atau menentukan ciri kebahasan teks narasi cerita imajinasi dengan mengisi tabel, ya. Di situ ada tabel, yang pertama nomor, ciri kebahasan dan kalimat pendukung. Jadi misalnya pada ciri kebahasan yang pertama tentang dialog misalnya, lalu kalimat pendukungnya kalian akan melihat pada teks cerita itu misalkan ada dialog, maka kalian akan menuliskan, itu merupakan kalimat pendukung. Sehingga kita menjawab harus didukung dengan bukti yang kuat, sehingga apa yang kita jawab harus bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Nah, yang di studio sudah mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah? Nah, mungkin dari anak Sulastri bisa menyampaikan hasil pekerjaannya, setelah itu anak Rita, ya, bisa secara bergantian. Mungkin bisa menyampaikan laporannya. Silakan dari anak Lastri. Ciri kebahasaan. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kalimat pendukung. Mereka, James, Depai, dan Guru. 2. Penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam deskripsi latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat. Di sebuah desa yang sangat damai, hiduplah dua saudara yang mempunyai kekuatan sihir. Latar suasana. Melihat keadaan dari sang kakak tersebut, Depai langsung memberitahu pada guru sihirnya dan meminta bantuan padanya buat bisa mematahkan mantra sihir dari kakak sendiri. Latar waktu. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena tidak ada yang bisa melawan sihirnya sendiri. 3. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Sikap dari James semakin menjadi-jadi. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena gak ada yang bisa melawan sihirnya sendiri. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Lalu James membaca mantra buat mengubah cermin tersebut jadi batu, tapi mantranya berbalik kepadanya. Ciri kebahasaan. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kalimat pendukung. Mereka, James, Depai, dan Guru. 2. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat. Di sebuah desa yang sangat damai, hiduplah dua saudara yang mempunyai kekuatan sihir. Latar suasana. Melihat keadaan dari sang kakak tersebut, Depai langsung memberitahu pada guru sihirnya dan meminta bantuan padanya untuk bisa mematahkan mantra sihir dari kakak sendiri. Latar waktu. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena gak ada yang bisa melawan dari sihirnya sendiri. 3. Penggunaan kata dengan makna kias dan makna khusus. Sikap dari James semakin menjadi-jadi. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena gak ada yang bisa melawan dari sihirnya sendiri. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Lalu James membaca mantra buat mengubah cermin tersebut jadi batu, tetapi mantranya berbalik ke arahnya. Baik, terima kasih untuk anak Lastri dan anak Rita sudah memberikan jawaban atau menyampaikan laporan hasil pekerjaan pada LKPD yang sudah dibagikan oleh Bapak sebelumnya. Nah, menjadi pertanyaan saya untuk yang di rumah dan yang di studio, nanti di rumah bisa
melalui pesan singkat, ya. Kalau yang setuju bisa menjawab langsung, ya. Bisa ya? Bisa. Masih semangat? Masih. Masih? Masih. Oke, kalau masih semangat silakan akan menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, dari keenam ciri kebahasaan teks narasi cerita imajinasi, apakah 6 ciri itu masuk dalam cerita yang dengan judul Sepasang Saudara Penyihir? 6-6-nya masuk atau memang ada yang tidak masuk dalam cerita itu? Ada yang tidak masuk. Misalnya penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ya, benar ya. Jadi memang di dalam teks cerita narasi cerita imajinasi Sepasang Saudara Penyihir, memang di situ diceritakan tentang 2 saudara ya, yang namanya James dan siapa? Depai. Depai ya. Nah, Depai dengan James di dalam cerita ini tanpa ada suatu dialog, ya, tanpa suatu dialog. Artinya biasanya kalau ada dialog dalam cerita yang kita sering baca atau kita temui biasanya ada tanda petik gitu ya. Ya. Nah, di dalam cerita ini memang tidak ada, ya. Jadi kesimpulannya, ya, bahwa di dalam sebuah teks narasi cerita imajinasi, ya, tentu ada kaidah kebahasaan atau struktur kebahasaan yang mengikat, ya. Jadi di sana ada 6 ciri kebahasaan dalam cerita imajinasi, ya. Yang paling pertama adalah penggunaan kata ganti, ya. Di dalam penggunaan kata ganti, ya, dalam penggunaan kata ganti, sudut pandang pengarang itu dapat kita ketahui dari kata ganti yang dia gunakan dalam sebuah cerita. Misalnya kadang-kadang pengarang dia menggunakan kata aku, ya, dengan menggunakan kata ganti aku misalnya, maka seolah-olah atau seakan-akan pengarang itu terlibat langsung di dalam cerita itu. Berbeda dengan cerita tadi, dia langsung menggunakan nama orang ya, James dengan Depai, lalu mereka, ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang penggunaan kata yang mencerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, dan suasana, ya. Di dalam cerita tadi memang latar tempatnya itu di sebuah desa ya, tanpa disebut namanya desa apa, tetapi di situ dideskripsikan bahwa sebuah desa yang damai, ya, sebuah desa yang damai. Jadi di situ sudah menunjukkan latar tempat, lalu dengan suasana damai, ya, suasana damai, lalu latar waktunya ada tidak di dalam tadi? Ditemukan? Latar waktu ditemukan? Ditemukan tidak? Apa? Coba. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena gak ada yang bisa melawan dari sihirnya sendiri. Nah, biasanya yang namanya latar waktu, ya, itu bisa dengan menggunakan hari, ya. Misalnya pada hari seperti biasa para agen mempersiapkan diri, atau matahari bersinar terang, berarti sudah menunjukkan pagi atau siang ya. Kadang-kadang menggunakan latar malam, tetapi tidak berpaku pada itu, tetapi dia kadang juga menggunakan dengan kata mungkin akhirnya. Itu kan juga sudah mewakili suasana latar waktu, ya. Lalu yang ketiga itu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Jadi dalam sebuah cerita itu kadang-kadang ada pilihan kata atau diksi dengan makna kias dan makna khusus. Seperti tadi yang tentu kalian sudah mengatakan bahwa sikap dari James semakin menjadi-jadi. Itu merupakan kata khusus ya. Ya, kata khusus dan bermakna kias
Jadi menjadi-jadi itu kira-kira dalam pikiran kalian setelah membaca kalimat James, sikap dari James semakin menjadi-jadi. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Artinya sikap dari James itu semakin menjadi-jadi, artinya semakin apa? Kalau istilah anak muda itu biasanya semakin apa ya, tingkahnya aneh gitu ya, sering kalian dengar ya, tingkahnya semakin aneh atau semakin jadi-jadi, bahkan kadang-kadang ada yang sering mengatakan dengan itu mereka katakan overdosis, tingkahnya overdosis. Tuh. Lalu yang keempat itu kata sambung, ya, kata sambung urutan waktu. Jadi biasanya dengan kata sementara, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Nah, penggunaan kata sambung waktu dalam cerita tadi dia masih menggunakan dengan kata akhirnya. Ya. Jadi misalnya contohnya yang lain, sebelum alien itu datang, langit mendung. Nah, itu sudah menunjukkan penanda urutan waktu. Atau 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Nah, itu juga merupakan kata sambung penanda urutan waktu. Lalu yang ketiga misalnya akhirnya Raja Sahab berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Nah, ini juga merupakan kata sambung penanda urutan waktu. Lalu yang keempat itu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ya. Pernah melihat sesuatu atau bertemu sesuatu lalu terkejut? Pernah tidak? Pernah ya? Ya. Namun kalau misalnya kita pergi ke kebun ya, masuk hutan, lalu kita mencari kayu bakar misalnya, lalu tiba-tiba ketika kita hendak mengambil sebuah kayu atau sebatang kayu yang mungkin kita bisa jadikan kayu bakar, tiba-tiba Anda melihat sebuah ular dan ternyata Anda itu takut sekali. Pasti pada saat itu Anda gerak refleks lalu mulai berteriak, ya, terkejut, gitu tuh. Nah, contohnya misalnya tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Nah, ketika misalnya suasana pesta sedang ramai-ramainya, tiba-tiba ada preman yang datang. Preman itu kan biasanya membuat gaduh ya, bikin ribut, ya. Nah, ketika misalnya tiba-tiba rombongan preman datang, pasti semua orang yang ada di dalam tenda itu, di dalam sebuah ruangan itu, pasti semuanya pada terkejut, ya. Mungkin dengan gerak refleksnya ada yang langsung berdiri, lari gitu, ya. Nah, lalu ada lagi tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Nah, ini kan sesuatu yang agak aneh ya, terkejut ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang kamu letakkan di kamar kamu misalnya, di atas meja belajar kamu, misalnya sesuatu barang yang memang sangat berkesan misalnya. Ya, sangat berkesan. Mungkin saja pemberian dari teman akrabmu misalnya di hari ulang tahunmu. Kamu letakkan di atas meja, misalnya kado itu berupa jam, bekel ya. Lalu tiba-tiba Anda dari sekolah kembali ke rumah, ketika masuk kamar, lalu barang jam beker tadi itu ketika masuk kamar, tiba-tiba Anda tidak melihat itu. Pasti Anda terkejut, ya, terkejut lalu mungkin bertanya-tanya atau berteriak, wah, di mana jamku misalnya, ya? Atau mulai langsung teriak orang di rumah, bapak atau mama, ya. Sepertinya kamar saya ini ada yang masuk, misalnya seperti itu, ya. Jadi itu memang bentuk ungkapan keterkejutan. Nah, di dalam cerita tadi ketika siapa tadi namanya, yang jadi batu? James ya. Ketika James jadi batu itu kan sebenarnya kalau kita menyaksikan langsung pasti kita kaget ya, terkejut ya. Lalu yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Jadi biasanya kalau dalam sebuah cerita ada yang namanya dialog, maka itu merupakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan tanda petik. Ingat ya? Ingat? Nah, sampai
silakan disampaikan melalui pesan singkat ke nomor Bapak yang sudah saya bagikan. Silakan. Nah, mungkin yang di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Si Lastri mungkin. Tidak ada pertanyaan. Nah, tentu paham semua ya. Paham. Nah, yang di studio katanya sudah paham ini, sudah mengerti. Jadi cara ya untuk menentukan ciri kebahasaan teks, narasi, cerita, imajinasi dasarnya adalah 6 ciri tadi. Kita membacakan sebuah cerita, lalu dasarnya 6 ciri tadi, kita coba mencari di dalam teks cerita itu ada atau tidak. Kalau misalnya ada, kita mesti temukan, membuktikan melalui kalimat-kalimat yang ada, ya, seperti yang ada pada tabel pada LKPD. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman yang di rumah ada pertanyaan, saya akan ngecek dulu ya. Saya ngecek dulu, jangan-jangan ada yang ternyata juga tidak ada, ya. Mudah-mudahan semuanya paham. Lalu ingat bahwa kita masih di masa pandemi, kalian tetap. Nah, anak-anakku sekalian, kalau dengan tidak ada pertanyaan, maka dengan demikian pembelajaran kita kali ini, kalian tetap di rumah untuk mendapatkan pembelajaran, ya. Teman-teman yang sudah hadir di studio, terima kasih ya telah hadir ini. Nah, mari kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, dengan demikian maka pembelajaran kita kali ini pada siang hari ini selesai. Terima kasih atas partisipasi anak-anakku yang